Hai, jumpa lagi dalam tutorial pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak SPOP PBB Sektor P5L Elektronik. Kali ini kita akan sama-sama mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik untuk sektor pertambangan migas onshore. Sebelumnya, silahkan download terlebih dahulu formulir SPOP elektronik untuk migas onshore di https://ispop.pajak.go.id. Selanjutnya, silahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengisian SPOP tersebut, seperti dokumen-dokumen perizinan, data rinci areal, baik yang dikenakan maupun yang tidak dikenakan PBB, dan data detail bangunan. Let's begin. Baik, untuk mendownload dokumen formulir SPOP elektronik, mari kita sama-sama menuju ke ispop.pajak.go.id. Oke, silakan gunakan NPWP Anda untuk login ke DJP Online. Satu user untuk semua fitur di DJP Online. Oke. Ya, kita sudah masuk ke sistem ispop.pajak.go.id. Pastikan Anda sudah mengaktifkan fitur di DJP Online untuk fasilitas ispop. Jika Anda belum melakukan aktivasi fitur ini, maka mungkin akan mendapatkan laman 403 atau tidak terautorisasi untuk mengakses ispop. Untuk itu pastikan di tempat profil dari DJP Online, di mana di sana di dalam menu aktivasi fitur layanan. Ya, pastikan di dalam fitur layanan ini ispop sudah tercentang. Kemudian di bagian lapor sudah ada logo ispop di bagian ini. Ya. Jika Anda sudah melakukan aktivasi, maka Anda bisa mengakses ispop seperti ini. Ya. Kemudian untuk melakukan download, silakan klik di menu unduh. Ya. Klik di menu unduh, kemudian di sini kita akan mendapati halaman yang menyediakan link-link dokumen SPOP elektronik mulai dari sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, migas, pertambangan, pengusahaan panas bumi, dan seterusnya sampai sektor lainnya. Kita akan mendownload untuk Excel SPOP elektronik pertambangan migas onshore ada di sini. Silakan klik. Kemudian kita save di tempat yang kita inginkan. Ya, saya akan letakkan di sini. Oke, berhasil. Atau kita juga bisa melihat dari cara yang kedua, yaitu format berdasarkan file knob. Knobnya akan dimunculkan di bagian ini kalau sudah didaftarkan. Sampai di sini untuk downloadnya. Kita akan lanjutkan bagaimana melakukan pengisian ispopnya di bagian Excel. Ya, baik. Tadi kita download dan kita letakkan filenya di direktori ini. Nah, untuk supaya filenya tidak bercampur,
saya pisahkan ke dalam direktori yang berbeda karena nanti akan mengenerate file XML supaya XML-nya tidak membuat kita bingung pada saat kita mencarinya nanti pada saat upload. Jadi saya pisahkan ini untuk direktori perkebunan, kemudian direktori migas onshore. Oke. Ya, ini adalah file yang tadi saya download. Saya akan buka dengan double klik di file ini. Ya. Oke, di bagian atas ada informasi protected view, Office has detected problem bla bla bla. Diklik saja di bagian ini. Kemudian kita klik saja di bagian edit anyway. Kemudian klik lagi di enable content. Kemudian kita akan mendapati halaman welcoming screen untuk PBB sektor pertambangan migas bumi, formulirnya ya. Yang pertama, lakukan pengaturan regional setting Indonesia di laptopnya atau di komputernya, tapi tidak harus dengan regional setting Indonesia. Yang penting nanti Anda mengetahui bahwa regional settingnya itu akan berpengaruh pada bagaimana kita mengisi tanggal. Nanti akan saya jelaskan pada saat pengisian bagian tanggal. Cukup nanti kita hanya sel yang berwarna hijau untuk entry data. Kemudian sekali lagi, dokumen ini bukan untuk dikirimkan kembali, tetapi dokumen ini atau file Excel ini digunakan untuk membuat dokumen XML-nya yang akan diupload bersama dokumen-dokumen pendukung lainnya. Kita klik OK untuk menutup bagian ini. Ya, formulir SPOP migas onshore elektronik kita sudah bundle menjadi satu, mulai dari formulir SPOP sampai dengan formulir L7-nya untuk memuat data bangunan, L7A untuk bangunan kelompok 1, L7B untuk bangunan kelompok 2 ya. Sehingga SPOP ini sudah mencakup semua komponen yang harus dimuat di dalam formulir SPOP untuk migas onshore ya. SPOP, kemudian L3A dan L7. Ya. Baik, mari kita mulai untuk mengisi SPOP-nya. Pada bagian ini ada petunjuk, silakan dibaca pengisian tentang cara pengisian SPOP-nya. Kemudian mari kita mulai dengan tahun. Tahun pajak bisa dimulai dari pengisian tahun pajak 2021. 2020 tidak diperkenankan. Kemudian pembetulan untuk membuat dokumen pertama kali atau untuk membuat SPOP normal, isikan dengan angka 0. Kemudian nanti setelah Anda melakukan pengiriman atau submit SPOP, kemudian menemukan adanya kesalahan dalam pengisian, Anda akan melakukan pembetulan. Maka selanjutnya Anda bisa melakukan isi pembetulan di sini dengan angka 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Catatannya, lakukan pengisian kode pembetulan ini dengan 1, 2, 3 jika Anda sudah pada tahapan submit atau mengirimkan dokumen SPOP-nya. Tapi kalau Anda masih dalam level upload saja, maka Anda nggak perlu mengubah di bagian pembetulan. Baik, kemudian mari kita lanjutkan ke pengisian berikutnya, yaitu mengisi NOP. Pastikan Anda sudah mendapatkan informasi NOP atau nomor objek pajak dari petugas KPP di mana objek ini terdaftar. Di bagian pengisian NOP ada yang sudah diwarnai gelap ya, atau di sini abu-abu. Ini tidak perlu diisi ya. Saya akan coba misalnya adalah 1201, gunakan tab bisa ya. Misalnya 111. Hanya misalnya ya. 0001. Ya, kemudian NPWP.
Isikan NPWP di sini adalah NPWP yang nanti akan digunakan untuk login ke ISPOP pajak Goid. Harus sama. Contoh misalnya tadi saya menggunakan NPWP ya 1 2. Nah, ini contohnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 001 misalnya ya. Oke, selanjutnya kita akan mengisi status kegiatan ya. Status kegiatan silakan dipilih sesuai dengan status kegiatan dari objek yang Anda kuasai. Apakah eksploitasi dengan pilihan 2 atau eksplorasi dengan pilihan 1. Misalnya saya pilih eksploitasi. Kemudian data objek pajak di sini mulai dari nama harus diisi dengan huruf kapital. Misalnya nama objek pajak. Koordinat harus diisi 4-4-nya ya, yang terdiri dari pasangan, lintang dan bujur. Di sini bisa dipilih lintang utara atau lintang selatan. Ya. Contoh misalnya di sini lintang utara semua. Kemudian saya isikan misalnya di sini 2 ya, 2 semua aja lah. Kemudian di sini 12. Ini 13. 12. 13, 23, 23, 23, 23. Isinya harus sesuai ya. Jadi angka menit dan detik di dalam derajat maksimal adalah 60. Jadi kalau misalnya diisi 65 tidak diizinkan. Maksimal adalah 59. Ya. 59 itu untuk 1 menit kurang 1 detik. Jadi kalau di sini kita isi 60 itu sama dengan kita 13.00 ya. 13.00 gitu ya. Artinya 2 derajat 13 menit 0 detik. Jadi tidak ada isian 2 derajat 12 detik 60 menit nggak ada. Ya. Kalau seperti itu isinya adalah 13.00. Gitu. Oke. Kemudian untuk bujur timur. Indonesia pilihannya hanya bujur timur ya, tidak ada bujur barat. Karena kita ada di belahan bumi timur. Dan wilayahnya juga harus sesuai. Indonesia berada di wilayah 109 kalau tidak salah ya. Jadi kalau misalnya diisi 80 ya. Nah, ada pesan Anda di luar wilayah Indonesia. Kita isi misalnya dengan 110. Ini juga 110. 110 ya, misalnya ya. 2 3 12. Wes. Oke, kemudian silakan masukkan data administratif atau wilayah administratif mulai dari desa sampai dengan nama provinsinya. Silakan diisi dengan nama desanya. Misalnya desa ABC. Kemudian ternyata lebih dari 1 desa, oke, gak apa-apa. Desa DEF, desa EFG ya, misalnya seperti itu. Sampai dan seterusnya maksimal 50 karakter. Ya, maksimal 50 karakter. Kemudian kecamatan, misalnya kecamatannya kecamatan Suka lebih dari 1 bisa ya. Kemudian kabupaten, kalau kabupaten 1 saja ya, kabupaten 1 saja. Nah, kemudian provinsi ya, oke. Nah, berikutnya di bagian pengisian data subjek pajak. Pada bagian ini kosongin aja nama, jenis, dan bentuk badan hukum. Tinggalkan aja. Langsung kita masuk ke bagian pengisian alamat ya.
jalan ya. Kemudian ada nomor, isikan nomornya misalnya nomor B12 misalnya. Kemudian RT 001 002 001. Kemudian desanya adalah B12. Desanya adalah desa ya. Kecamatan, kabupaten, provinsi. Diisi dengan 112 misalnya ya, 34. Oke, 34, 5 digit. Kemudian nomor telepon kita isi dengan nomor telepon, bisa dengan kode wilayah, kemudian nomor faksimal sama, nomor handphone, di sini minimal ada 7 digit ya, kemudian maksimal 13 digit. Jadi kalau nomor handphonenya lebih dari 1 tidak bisa tentunya, karena satu nomor handphone saja sudah 12 atau 13 digit. Nah, kita klik selanjutnya untuk mengisi halaman kedua. Pada bagian luas bumi tinggalkan saja, luas bangunan juga tinggalkan saja, nanti akan otomatis terisi dari belakang setelah kita mengisi lampirannya. Kemudian kita lanjutkan kepada bagian pengisian lampiran ya. Di bagian lampiran ini silakan Anda pilih dokumen yang akan dilampirkan sebagaimana dokumen yang Anda siapkan atau Anda miliki. Ada dokumen kontrak kerjasama, peta wilayah, authorization for expenditure, financial quarterly report. Kemudian ada dokumen kontrak atau perjanjian jual beli. Nah, siapkan semua dokumennya. Ketika Anda tidak memiliki salah satu dari dokumen ini, maka surat pernyataan pastikan Anda siapkan. Jadi di sini misalnya saya tidak punya ini, tidak punya ini, tidak punya ini, maka saya contreng di surat pernyataan. 1, 2, 3, ada 3. Dokumen ini harus Anda siapkan dan Anda harus upload pada saat mengupload SML plus dokumen pendukungnya. Kemudian di sini untuk tempat tanggal pernyataan, bagian tempat saja yang Anda isi. Tanggalnya dibiarkan saja kosong. Kemudian nama lengkap. Misalnya. Kemudian jabatannya adalah direktur. Oke, bagian pengisian SPOP selesai. Selanjutnya kita berpindah ke bagian pengisian LSPOP. Ya, bagian LSPOP ini adalah pertama header, menginformasikan informasi L berapa yang akan kita isi. Kemudian NOP, NPWP, dan kebetulan ini sama. Tentunya karena menjadi satu kesatuan dari SPOP, isinya ini adalah sama dengan SPOP-nya. Kita klik selanjutnya. Oke. Ya, pada bagian pengisian kontrak, nomor kontrak ya, silakan isikan sesuai dengan dokumen yang Anda miliki dengan huruf kapital. Misalnya. Nah, untuk pengisian tanggal, sesuaikan dengan regional setting yang ada pada laptop atau komputer Anda. Misalnya regional settingnya adalah English, maka Anda mengetikkan tanggalnya mulai dengan bulan terlebih dahulu, baru slash, kemudian tanggal, baru tahun. Misal, saya akan menuliskan angka 15 Februari, ya, misalnya tanggal 15 Februari 2000, maka saya akan masukkan dengan masukin 02,
bulan Februari 15 2000. Sehingga nanti akan terdisplay tanggalnya 15/2/2000. Displaynya akan kita tampilkan dalam format Indonesia, tapi pada saat mengetikkan itu diketikkan dengan regional setting yang sesuai. Kalau di sini pakai regional setting Indonesia biasa aja, 15/02/ maaf, kok di sini masih bagian ini 15/02/2000 ya, kalau Indonesia. Tapi kalau English 02/15/2000 ya. Oke, atau 15 Feb 2000 ya, sama. Oke. Bagian luas wilayah kerja silahkan diisi dengan angka yang ada di dalam dokumen izin Anda. Kemudian, nah di bagian data penguasaan permukaan bumi onshore, silakan masukkan informasinya. Dan untuk memasukkan data pertama kali, tidak perlu klik tambah, ya, tidak perlu klik tambah, langsung diisi aja. Misalnya IUP misalnya, kemudian nomor dokumen IUP 001 tahun penguasaan 2000, luas misalnya begini, keterangan IUP 1 ya. Pada saat ini sudah terisi, dalam baris ini sudah terisi, meskipun keterangan jumlah data masih 0, maka tabel ini sudah ada isinya ya. Untuk menambahkan, kalau misalnya lebih dari satu dokumen, untuk menambahkan data penguasaan ini, klik tambah ya. Ini otomatis menjadi 2 karena sebenarnya tadi isinya 1, kemudian ditambah 1 lagi jadi 2 ya. Kalau nggak jadi, dihapus. Jangan biarkan ada baris kosong di dalam tabel. Kalau ada baris kosong di dalam tabel, artinya akan ada data yang tidak lengkap di bagian itu nanti. Oke, kita hapus. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Ya, berikutnya adalah pengisian data areal yang dikenakan PBB, mulai dari data areal belum produktif, areal produktif, areal tidak produktif, sampai dengan areal emplacement ya. Cara pengisiannya sama. Untuk kolom yang berwarna oranye wajib untuk diisi, sementara untuk yang biru opsional. Untuk lokasi ini misalnya lokasi 1, kontur tanahnya bukit, kondisi jalan sedang, jarak ke jalan umum 5 km. Kalau pelabuhan bandara misalnya ada 3 km, luas ya. Seperti ini. Sama kalau untuk menambahkan datanya tambah ya. Untuk mengcopy, kemudian paste di sini bisa, tinggal mengubah yang akan diubah. Oke. Misalnya seperti ini. Ya. Untuk menghapusnya klik pada salah satu sel di baris yang akan dihapus. Misalnya di sini akan saya hapus ya. Hapus, kemudian data ini akan saya hapus, dan ini hapus ya. Artinya kita sekarang memiliki hanya satu data untuk areal belum produktif. Next, kita akan mengisi pada areal produktifnya. Sama persis dengan pengisian areal belum produktif, karena kolomnya juga sama ya. Di sini diisi lokasi 1, kontur tanah 12, 4, kemudian di sini diisi dengan luasnya. Maksimal ada 2 digit di belakang koma. Oke. Sama ya, tambah
atau hapus ya. Jadi jumlah datanya 1. Ya. Kalau mau menghabiskan ya, tidak jadi mengisi pada bagian ini, hapus saja. Sehingga nanti jumlah datanya adalah 0 dan data di sini adalah kosong, nggak ada isinya sama sekali. Jadi kalau misalnya Anda mengisi, salah satunya misalnya di sini adalah kontur tanah, artinya di sini sudah ada isinya di dalam satu tabel ini, meskipun dia masih belum terupdate, angkanya masih tetap 0. Dia akan terupdate pada saat tambah, jadi otomatis langsung 2. Oke. Hapus. Ini kalau kita mau habisin, hapus. Oke. Selanjutnya sama juga ya. Kita lewati aja. Selanjutnya sama juga di sini bagian pengisian areal pengaman, kemudian areal emplacement yang sedikit berbeda. Karena ada 2 kolom tambahan selain jarak ke jalan umum maupun jarak ke pelabuhan. Kasih 1 kontur tanah, kemudian kondisi jalan, jarak umum, misalnya seperti ini isinya. Listrik ada nggak? Kalau pakai listrik sendiri, pilih sendiri. Jaringan telekomunikasi kalau tidak ada, ya. Kemudian luas. Ya. Bagaimana kalau kita sudah memiliki data di Excel yang lain, ya? Kemudian supaya tidak mengisi sendiri-sendiri, tidak masalah. Nanti copy paste saja, ya. Nanti copy paste saja. Misalnya saya sudah memiliki data, ya, saya akan coba punya. Misalnya saya punya data di sini adalah sama ya kolomnya. Jadi ya isinya seperti ini ya. Nah, misalnya saya sudah punya Excel, isinya adalah ada lokasi, kemudian ada kontur tadi ya, kontur, kemudian kondisi jalan, kemudian jarak tadi, jarak 1 kemana tadi ya, ke jalan raya, kemudian jarak yang ke pelabuhan. Kemudian di sini tadi ada listrik, kemudian telekomunikasi, kemudian luas. Ya, misalnya seperti ini. Saya sudah memiliki data di luar ya. Misalnya sini ada lokasi dada. Nah, konturnya misalnya konturnya sekarang masih diisi dengan isian data asli yang Anda miliki. Isinya adalah 2 ya. 2 saja begitu. Kondisi jalan diisi dengan 3 ya. Kemudian listrik diisi dengan 2, kemudian telekomunikasi diisi ini 2, kemudian di sini juga 2. Nah, ini kalau misalnya datanya ada banyak ya, misalnya ada sekian misalnya. Nah, ini perlu Anda convert terlebih dahulu. Perlu Anda konversi terlebih dahulu sehingga formatnya sama dengan yang diminta sama formulir. Ya. Misalnya konturnya 2, padahal yang kita diminta oleh formulir adalah 2 strip berbukit, 3 strip sedang. Seperti ini. Maka Anda bisa olah terlebih dahulu ya. Bisa olah terlebih dahulu. Misalnya kita tambahin kolom dulu. Misalnya ya. Nah, ini ditambah kolom dulu. Di sini dikasih formula dulu misalnya. 2 itu berbukit. Nah, jadi kita akan mendapatkan ini, kemudian kita copy, kemudian kita paste di sini. Maaf, belum di copy.
Ya, kita akan dapatkan seperti ini ya. Kalau kita isi satu jadi berdatar, ini satu juga, ini satu juga. Nah, kemudian kita butuh konfigurasi isinya seperti ini, 2 strip berbukit. Nah, kita tambahin aja kolomnya satu, kita tambahin kolom lagi satu, misalnya, maaf, ya. Kemudian dari sini kita ya concatenate ini, kemudian teks berikutnya adalah strip ya, kemudian teks berikutnya adalah teks di sini, sehingga kita dapat. Nah, sehingga kita akan dapatkan seperti ini isinya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti silakan diatur sedemikian rupa sehingga misalnya di sini kita copy dulu ya, kita copy ke tempat lain. Ke sini misalnya kita pastenya adalah value only. Nah, kemudian kita replace ya, kita replace yang kontur tadi dengan isian seperti ini. Kemudian kita hilangkan aja kolom ini. Sehingga kita akan punya isi seperti ini. Ini baru nanti akan bisa kita angkut ke bagian form tadi misalnya. Nah, ini kondisi jalan, kemudian listrik seterusnya harus disesuaikan ya dengan ini ya. Ya, harus disesuaikan. Kemudian misalnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini maka bisa kita copy. Misalnya nih, Ctrl C di sini, kemudian Ctrl V di sini, kita tambah dulu. Oh, kebanyakan. Ya, Ctrl V. Cepet. Oh, maaf. Belum di copy. Ctrl V. Nah, bisa seperti ini. Ya, tentu sesuaikan dengan apa namanya, untuk garis-garisnya biar tidak mengganggu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian bisa kita hapus untuk yang lain. Sepanjang isinya adalah sama, maka bisa di copy paste di sini nih. Ini artinya sudah memiliki 2 berbukit. Ini juga sama. Ya. Seperti itu ya. Untuk mengcopy dari data dari luar. Ya. Kemudian kita hapus saja. Lokasi 1. Kontur tanah berbukit, kondisi jalan sangat baik, 12, 2, sendiri, tidak ada misalnya. Oke, ini akan otomatis menjumlahkan total area dengan PBB dari L3AB1 ya, 23442,67 ditambahkan dengan B2, B3, B4, B5 ya, akan dijumlahkan di bagian ini. Kemudian untuk bagian yang berikutnya, di bagian tidak dikenakan PBB, kemudian ini juga silakan diisi sesuai dengan data yang Anda miliki. Next, kita berlanjut ke pengisian bangunan. Oke, ini adalah header untuk L7. Kita lanjutkan saja. Pada prinsipnya sama dengan pengisian yang data sebelumnya. Silakan Anda gunakan tombol tambah, hapus untuk mengurangi, menambah. Untuk pertama kali langsung saja kita isi pada sel atau baris yang tersedia. Misalnya bangunan pertama adalah perkantoran. Kemudian nama unit adalah kantor
direksi misalnya. Lokasinya adalah di Jalan Sambas. Kondisi baik, tahun bangun misalnya, tahun renovasi, jumlah lantai 1, luas bangunan 240 misalnya, konstruksinya adalah ton. Nah, isikan data yang sesuai. Material dinding dalam misalnya triplek, material dinding luar pasangan setengah batu, pelapis dinding dalam. Kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa. Cat langit-langit pakai gypsum, atapnya menggunakan asbes gelombang, penutup lantai menggunakan keramik. Nah, untuk kolom 20 sampai 25 ini diisi untuk JPB atau pilihan bangunannya pabrik, bengkel atau gudang saja. Jadi karena ini perkantoran, tinggalkan saja nih. Toh kosongin saja. Kanopi juga khusus untuk SPBB. Fasilitas jika Anda misalnya lapangan tenis. Misalnya, ya. Kemudian ada kolam renang. Nah, misalnya. Dan seterusnya. Oke, kemudian tambah untuk menambahkan jenis bangunan kedua, misalnya kita pilih adalah pabrik, ya, pabrik, misalnya Jalan Sambas juga, kondisinya sedang, tahun bangun 2000, renovasi belum renovasi, jumlah lantai 1. Luas bangunan adalah 300, konstruksi baja. Ya, seterusnya diisi sama. Kemudian di sini minimal diisi, paling tidak harus ya. Di sini adalah tinggi kolom harus diisi. Misalnya tinggi kolomnya 4, lebar bentangnya 6. Ya. Seperti itu. Untuk hapus sama ya dengan tadi. Kita klik selanjutnya untuk bangunan ke kelompok 2. Langsung masukkan kelompok 2-nya. Misalnya di sini ada cerobong, ya. Maka data cerobong harus diisi. 12, diameternya 1,5. Bentuknya pipa tunggal misalnya. Harus diisi seperti itu. Selain dari nama ini. Cer 1 misalnya lokasi pabrik. Misalnya konstruksi adalah baja, kondisinya baik, tahun dibangun 2000. Seperti itu. Kemudian jangan lupa keluasannya juga diisi. Ini luas tapaknya ya. Luas tapak dari cerobong. Misalnya 2 kali 6, 12 meter. Misalnya ini. Dan tambah untuk bangunan kedua dan seterusnya. Nah, selain bangunan yang ada punya kolom sendiri-sendiri, misalnya dermaga, der 1, kemudian di sini di lokasinya adalah di jalan pantai, konstruksinya adalah beton, kondisi baik, tahun dibangun 1989 misalnya. Nah, ini bangunan ini tidak termasuk di cerobong, tidak termasuk cerobong, tidak termasuk konveyor, tidak termasuk jaringan pipa, tidak termasuk silo, tidak termasuk tangki. Maka pengisian datanya ada di bagian ini. Ya, tadi ada dermaga ya. Dermaga pasti punya panjang. Panjangnya misalnya 30 meter. Ya. Lebarnya adalah 6 meter. Tingginya nggak usah diisi. Diameter tidak perlu. Volume tidak perlu. Nah, di sini ada luasnya adalah misalnya 180 meter. Oke. Selesai. Bagian pengisian bangunan kedua. Kita klik selanjutnya. Dan di bagian ini tinggal buat file XML. Ya.
Oke, Anda akan menjumpai pesan file XML telah berhasil terbentuk. Silakan cek pada folder di mana file ini berada. Bla bla bla. Kemudian klik OK. Kita cek ke direktori di mana file tadi berada. Ini dia. Ya. Sudah jadi file XML-nya. 12.01.000 ya 111 nih sesuai dengan yang kita isikan tadi di dalam formulir Excel-nya. Silakan double klik untuk membukanya atau gunakan misalnya edit with notepad ya. Nah, sehingga kita akan dapati file XML-nya seperti ini. Contoh tadi kita mengisi bangunan CPB di kelompok bangunan 1 itu ada 2 bangunan. Ini ada bangunan 1. Ada 2 ya. Tadi kita masukkan perkantoran, kemudian di bangunan keduanya kita masukkan pabrik ya. Kemudian di kelompok 2 tadi kita mengisikan 2 bangunan ya. Pertama adalah cerobong, yang ketiga adalah dermaga. Ya. Jadi otomatis akan terbentuk file XML ini di direktori yang sama dengan file Excel yang kita download di tempat tadi. Baik, ini adalah hasil akhir dari pembuatan dokumen XML untuk SPOP Electronic Migas Onshore. Demikian tutorial ini untuk pengisian migas onshore. Sampai jumpa untuk tutorial selanjutnya.